Whatever you're thinking, we think it. Shit. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok geng motor yang bernama The Outcast. Diketuai oleh Danny. Mereka bukan sekedar geng biasa, tetapi juga bandar narkoba. Danny sendiri memiliki orang kepercayaan yang tak lain dan tak bukan adalah sang jagoan kita semua, yaitu Dalton. Bahkan Danny lebih memilih Dalton sebagai tangan kanannya ketimbang anaknya sendiri. You're my kid. But we're doing it Dalton's way. Namun suasana seketika mendadak tegang saat pasukan DIA tiba-tiba menggerebek pabrik pembuatan narkoba milik mereka. Semua itu bisa terjadi akibat Dalton yang ternyata diam-diam berkhianat karena sebenarnya Dalton adalah seorang polisi bernama Broker. Mengetahui targetnya berhasil kabur, Broker langsung tancap gas dan melakukan aksi nekat seperti film-film Om Botak pada umumnya. Aksi gila Broker rupanya berhasil membuat Danny dan Jojo terpojok. Namun bukannya menyerah, Jojo malah petantang petenteng, alhasil dirinya tewas setelah ditembaki beceng. Melihat Jojo yang tewas apalagi di hadapan ayahnya sendiri, membuat Broker merasa bersalah, bahkan sampai memutuskan untuk pensiun dini. 2 tahun berlalu terlihat seorang anak bernama Maddie sedang bermain seperti biasa. Tiba-tiba geng anak nakal yang dipimpin Mehmet datang mengganggunya. Ketika topinya diambil, Maddie yang kesal langsung memberikan bogeman hingga membuat si Mehmet kelayangan. You got Virgin Cypress, you got... Sementara itu Broker yang sedang memperbaiki tangga rumah bersama sahabatnya bernama Tedo. Ia tiba-tiba dihubungi pihak sekolah terkait pemukulan yang dilakukan oleh Maddie yang ternyata putri dari Broker. Something wrong? Something about his school. Setibanya di sekolah, Broker langsung dibuat heran melihat orang tua Mehmet yang mengamuk tak karuan di kantor kepala sekolah. Does it hurt? I know it does. Look, it's blood all over. Just let them leave the building. Maddie segera menceritakan kejadian sebenarnya kepada sang ayah bahwa Mehmetlah yang lebih dahulu mengganggunya. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Broker pun meminta maaf kepada bu guru. Namun tetap membela Maddie karena dirasa ia hanya berusaha membela diri. Akan tetapi si ibu dari Mehmet masih tak terima anaknya dipukuli. Ia bahkan menghasut suaminya yang bernama Jimmy untuk memberikan Broker sebuah pelajaran. Namun justru berakhir dipermalukan. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Kejadian itu membuat Broker menjadi bahan omongan para guru di sana. Terkait apa masa lalu Broker, siapa Broker sebenarnya, dan mengapa ia pindah ke kampung ini. Or maybe I'm bored, or maybe I'm curious. Di perjalanan pulang, Casey kesal karena merasa suaminya tak berguna. Lantas ia yang masih dendam pun berniat melaporkan kepada kakaknya. Brother. Dan inilah Gator, seorang pria yang dikenal beringas, di mana ia tak segan-segan mematahkan tulang salah satu remaja yang nekat membuat narkoba di wilayah kekuasaannya. I'm gonna have to kill a bunch of little kids. Fucking kids suck. Singkat cerita, Gator yang baru pulang dikejutkan oleh kedatangan adiknya. Casey dengan gak tahu malunya meminta Gator memberi pelajaran pada Broker karena telah menyakiti keluarganya. I'll handle that broker thing. Thank you. Besoknya Broker seperti biasa mengantar Maddie ke sekolah. Sebelum pergi, Broker sempat diperingatkan oleh bu guru agar tetap waspada karena warga kampung ini dikenal pendendam. Now you're catching up. Let people talk. Mengingat peringatan bu guru, Broker pun memutuskan menemui Jimmy untuk meminta maaf. Jimmy yang pada dasarnya orang baik pun mau memaafkannya. I apologize for what happened. Yeah, all right.
Setelah itu broker mampir ke sebuah pom bensin. Goddamn mama's freezer. Namun sekelompok preman tiba-tiba mengepungnya. Awalnya ia enggan untuk meladeni, tapi karena terus diganggu, broker pun terpaksa memberikan salam olahraga. Whatever you're thinking, we think it. Shit. Di sisi lain, Gator yang sedang meracik barang haram mendadak terkejut mendengar para anak buahnya telah dikalahkan oleh broker seorang diri. Yeah, I'll deal with it. God damn it. Kembali ke broker yang sedang mengantar Maddie pulang, ia tiba-tiba diberhentikan sheriff terkait dugaan perkelahian di pom bensin. Afternoon. Mind stepping out for a minute? Yang padahal mah, sheriff aslinya hanya penasaran dengan sosok broker. What are you, son? Don't need to know. Ketika di sore hari, broker dan Maddie tampak menghabiskan waktu dengan berkuda. Di momen ini terungkaplah alasan broker pindah, karena tempat ini ternyata merupakan kampung halaman mendiang istrinya. I think you got it. Grace. Good memory, Maddie. Me too. Di waktu yang sama, Gator diam-diam menyelinap ke rumah broker. The door's open. Sebagai peringatan, ia mencuri boneka dan kucing milik Maddie. Namun ia tak sengaja menemukan berkas yang mengejutkannya, yang ternyata broker adalah mantan agen rahasia. Di malam harinya, Maddie tampaknya tak bisa tidur setelah mengetahui boneka dan kucing kesayangannya hilang. Lantas broker pun segera mencarinya. Sementara itu, Gator akhirnya sadar jika broker adalah orang yang dicari Denny, sang bos besar gembong narkoba. Lantas, Gator terbesit sebuah ide untuk mengubah permasalahan ini menjadi keuntungan. Menyadari peluang emas di depan mata, Gator segera menelpon kekasihnya yang bernama Cheryl, yang diketahui ia merupakan mantan anggota geng The Outcast. Keesokan harinya, Gator pun bertemu Cheryl. Ia berniat memanfaatkan Denny dengan menawarkan informasi soal broker, berharap Denny mau membantunya memperluas bisnis narkoba miliknya. It's never that easy. Back all humble. This is our shot. Appreciation of your life. Tak butuh waktu lama bagi Cheryl menemukan pengacara Denny, sebut saja Sopo. Ia pun langsung menyerahkan berkas milik broker. Menyadari berkas ini berkaitan dengan broker, Sopo segera menemui Denny. Denny yang mendengar broker masih hidup seketika naik pitam dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk memburu broker. Singkat cerita, sebelum berangkat ke sekolah, broker menghibur Maddie yang sedih dengan boneka kelinci barunya dan berjanji akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putri tercintanya. Sebagai bentuk permintaan maaf, broker dan Maddie mengundang si Mehmet. Dan tak disangka ajakan itu disambut hangat oleh Mehmet dan ibunya, Casey. See you around, Miss Clum. Setibanya di rumah, broker curhat ke Tedo soal rumahnya yang disusupi orang. Awalnya ia curiga pada Jimmy, tapi Tedo meyakinkan bahwa Jimmy orang baik. Dan yang paling mungkin melakukan itu adalah Gator. But the word is he's cooking up that meth. Kakak Casey yang dikenal sebagai preman sekaligus bandar narkoba. Tedo pun mengingatkan broker untuk tetap waspada. Keesokan harinya pesta ulang tahun Maddie pun digelar. Di momen ini Maddie tampak sangat senang, bahkan hubungan mereka dengan keluarga Mehmet resmi berbaikan. Di tempat lain, Gator menenangkan Cheryl yang ketakutan jelang pertemuan dengan Cyrus, petinggi The Outcast yang dijuluki pembunuh berdarah dingin. Fucking stone cold killer. Hal itu terlihat saat Cyrus mengancam akan menggorok lehernya jika tak segera menunjukkan di mana broker berada. Anything for the narc. He's a gift. Who's a gift? Need is distribution. That's the main thing we're after. Where's the narc? We got 5 seconds before I drill your fucking skull into this table and then into the floor. You understand? Malam harinya Gator mendatangi rumah Casey untuk memperingatkannya agar tak lagi dekat-dekat dengan broker.
I want you to stay away from... Casey pun setuju, namun ia malah memaksa Gator memberikan barang haram. Terungkaplah kalau Casey ternyata pecandu, namun Gator menolak karena Casey sering lepas kendali. Favor, and I need you to stop giving that shit to my wife. Di waktu yang sama, broker mendapat informasi dari mantan rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Gator saat ini sedang terlibat dengan geng The Outcast. Thing at my desk, I'll email you Mark's file. Thanks, Ronnie. Tanpa banyak basa-basi, broker langsung mendatangi Gator dan Cheryl di sebuah warung makan. Dengan tatapan tajam, broker memberi peringatan keras untuk jangan pernah mencoba bermain-main dengan dirinya. I don't want to get involved. Let's get you found. Find me standing in it. Okay. Finish your breakfast. Setelah keluar dari warung makan, broker mendapat informasi mengenai latar belakang Cheryl yang pernah menjadi bagian geng The Outcast. Lantas, broker pun mendatangi markas pembuatan narkoba milik Gator dan membuat jebakan untuk meledakkan tempat ini sebagai peringatan kedua. Broker juga berhasil menemukan kucing Maddie yang hilang. Namun broker yang lengah berhasil dibuat tak sadarkan diri setelah tiba-tiba anak buah Gator muncul dari belakang. Akibatnya broker pun disiksa dengan sangat tidak manusiawi. Dan ketika dirasa perlakuan mereka sudah melewati batas, broker pun bangkit dan langsung membantai mereka dengan sangat badas. Sepulangnya dari sana, broker langsung menyuruh Maddie berkemas. Namun Maddie menolak dan memberontak karena tak ingin meninggalkan kampung halaman ibunya. Di waktu yang bersamaan, Cyrus pun mendatangi kediaman Gator dan memaksanya untuk memberitahu di mana keberadaan broker. Meski kesepakatannya batal, Gator yang ketakutan terpaksa memberikan alamat broker. I'll bring her back. Di sisi lain, broker meminta Tedo untuk mengangkut semua kuda miliknya. Singkat cerita, Cyrus and the gang pun sampai di kediaman broker. Mereka memutuskan untuk berpencar ke setiap tempat termasuk kandang kuda. Dan ketika salah satu anak buah Cyrus memasuki area kandang, tiba-tiba siapa sangka Tedo berhasil membunuhnya dan langsung membunyikan klakson sebagai kode, meski pada akhirnya ia pun terkena tembakan. What was that? Broker pun meminta Maddie untuk bersembunyi dan menelpon 911. Sementara dirinya akan menghadapi mereka semua seorang diri. Bukannya diam, Maddie malah berteriak sehingga dirinya pun ketahuan dan malah membuat broker menjadi kerepotan. Gunshots all over the fucking place. Stay there and tell me what's happening. Dikira sudah aman, broker lagi-lagi lengah ketika Cyrus tiba-tiba muncul dan mengajaknya duel tangan kosong. Maddie yang ketakutan pun lari dan malah bertemu Cheryl, alhasil Maddie pun diculik. Beberapa waktu kemudian, sheriff dan para kepolisian pun datang. Melihat sahabatnya sekarat, ia meminta para polisi untuk memanggil ambulan. Tak lama setelahnya, sheriff mendapat telepon dari Maddie yang mengabarkan dirinya dibawa ke sebuah gudang. Broker yang mendengarnya langsung bergegas menggunakan mobil sheriff menuju rumah Gator, tempat yang diyakini Maddie berada.
Gator sendiri terkejut sekaligus marah atas tindakan yang dilakukan Cheryl. Are you retarded? Bagaimana tidak, Cheryl dengan bodohnya membawa saksi mata. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Casey dan Jimmy pun datang. Ia mendengar berita mengenai penyerangan sekaligus penculikan anak di kediaman broker. Di sini Gator terlihat berusaha mengelak dan mengatakan jika ia tak terlibat. Namun ketika Casey hendak menyalakan lampu, inilah yang terjadi. Melihat pabrik narkoba miliknya hancur, Gator seketika kehilangan kendali, berniat menyandera Maddie, bahkan sampai sengaja melukai adiknya sendiri. Tindakan tersebut justru memicu kemarahan broker yang lebih besar. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, sampai suatu ketika Gator berhasil membuat broker mengalami kecelakaan. Dan ketika Gator hendak menembak Maddie, tiba-tiba Gator pun bangkit dan mengamuk. Tapi saat melihat Maddie ketakutan, ia berhenti sejenak dan memilih untuk membiarkan Gator tetap hidup. Let's go home, buddy. Film diakhiri dengan broker yang mendatangi Danny di penjara. Merasa nyawa putrinya terus terancam, broker menantang Danny untuk berduel secara terang-terangan. You on the outside, Danny? I'll be waiting.